Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa dengan NIM 1900207. Baiklah, sekarang saya akan mereview sebuah buku dengan judul Let. Sebelum mereview isinya, mari kita lihat tampilan depannya terlebih dahulu. Untuk tampilan depan, buku ini secara keseluruhan berwarna kuning muda, akan tetapi untuk font penulisan judul Let's Change Your Bad Habits itu berwarna biru tua dan warna biru muda pada change dan bad. Dan untuk penulisan nama penulis itu diberi warna merah dan hitam, merah untuk bahasa Arab dan hitam untuk bahasa Indonesia. Pada cover bagian belakang, kita juga dapat melihat tampilan yang sama dengan yang ada di bagian depan, akan tetapi dengan font yang lebih kecil. Dan terdapat sinopsis dan apa saja yang akan dibahas di dalam buku ini. Buku ini terdapat 312 halaman dengan 3 bab besar dan beberapa subbab serta akan membahas mengenai 8 poin penting, yaitu bagaimana menjadi pribadi yang berkarakter kuat, bagaimana menjadi high quality person, bagaimana mendesain peta kehidupan, bagaimana menemukan passion kita, bagaimana mengubah kebiasaan buruk kita, bagaimana cara mendisiplinkan diri, bagaimana belajar dari orang-orang sukses, dan harus menjadi trendsetter. Setelah membaca buku ini, saya dapat menyimpulkan beberapa fokus buku. Di antaranya, yang pertama adalah mimpi sebagai kunci. Berani memulai adalah satu langkah untuk menuju kesuksesan, bukan untuk mencari masalah. Beranjak dari zona nyaman harus dilakukan. Ikuti kata hatimu dan jangan menjadi seorang pengikut. Akhir bersama Allah pasti akan lebih mudah. Buku dengan 312 halaman ini membahas mengenai 3 poin penting sebenarnya. Di antaranya, berani bermimpi dan berani mewujudkan, semesta mendukung impian, dan siapa yang menanam, maka dia yang akan menuai. Hal yang menarik lagi dari buku ini adalah ketika kita bermimpi, kita tidak boleh lupa akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam buku ini juga terdapat banyak sekali dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang membuat kita semakin yakin bahwa impian kita akan terwujud. Tidak hanya disertai dengan dalil Al-Quran dan hadis saja, tetapi buku ini juga akan memberikan kita pepatah-pepatah dan kata-kata orang bijak. Akan tetapi, yang membuat saya sedikit bingung dan rancu dengan kata-kata itu adalah kutipan ini hanya dikatakan menurut orang bijak, menurut pepatah Arab, tetapi kita tidak mendapat kejelasan dari mana sumber itu didapatkan. Seperti yang kita tahu, buku ini adalah buku non-fiksi, maka seharusnya kutipan-kutipan seperti itu lebih baik untuk ditulis secara akademisi. Hal yang membuat menarik lagi adalah tambahan gambar-gambar yang sesuai dengan yang akan dibahas, seperti ini. Menambah rasa ingin tahu kita dan semakin menariknya buku ini. Mencapai mimpi tentu saja penting bagi setiap insan. Akan tetapi kita tidak boleh lupa bahwasanya kembali kepada Allah adalah salah satu jalan untuk menemukan keberkahan dari setiap impian dan mimpi kita. Buku itu mencantumkan kalimat ini, dan itu adalah hal yang menurut saya sangat menarik. Karena apa? Karena bersama dengan Allah, mimpi kita akan menjadi lebih mudah untuk digapai dan dicapai. Mimpi adalah kunci dari kita untuk mencapai kesuksesan. Akan tetapi, tidak sedikit dari kita takut untuk hanya sekedar bermimpi dengan alasan bahwasanya tidak akan tercapai. Akan tetapi, apa sih yang tidak mungkin? Cara pandang seorang pemimpi adalah salah satu langkah pertama menuju kesuksesan. Mengapa dikatakan demikian? Karena aura positif dan negatif dari seorang pemimpi itu sendirilah yang akan menimbulkan semangat dan dorongan untuk mencapai impian tersebut. Jika kita berpandang bahwa kita akan dapat melakukannya dan optimis untuk mendapatkannya, maka mimpi itu akan tercapai. Berani memulai bukanlah suatu hal yang menakutkan, bukanlah awal dari suatu permasalahan, tetapi berani memulai adalah ketika kamu berani untuk mencoba hal-hal baru, berani memulai untuk mewujudkan mimpi. Hal itu tercantum di dalam buku ini, bahwasanya ketika kita bermimpi, jangan hanya sekedar bermimpi, karena mimpi dan angan itu berbeda.
Ketika kita berbicara tentang angan, itu adalah suatu hal yang berada di khayalan kita yang tidak akan kita capai dan kita tidak memiliki tujuan untuk menggapainya. Akan tetapi, jika kita berbicara mengenai mimpi, maka ada suatu motivasi dan dorongan untuk mewujudkan mimpi tersebut. Permasalahan tentu saja akan ada di setiap tangga menuju kesuksesan. Akan tetapi, permasalahan bukan suatu hal yang dapat menjatuhkan kamu ke dalam lubang kegagalan. Pemikiran dan apa yang ada di dalam hati kamu adalah hal yang menjadi kunci untuk kamu meraih kesuksesan. Setiap tangga kesuksesan memiliki maknanya masing-masing. Seperti halnya cibiran orang, kalimat negatif, semua ada di dalam hati dan pikiran masing-masing. Cara pandang seseorang terhadap impiannya masing-masing tentu saja berbeda. Karena makna sukses seseorang tentu saja berbeda-beda pula. Maka dari itu, aura positif yang berasal dari pemikiran kita adalah kunci kita untuk mendapatkan kesuksesan tersebut. Beranjak dari zona nyaman adalah hal yang penting. Bermalas-malasan memang menyenangkan, tetapi apakah dengan demikian akan menghasilkan kesuksesan? Memilih dengan hati adalah kunci utama katanya. Akan tetapi, saya kurang setuju dengan pendapat yang demikian. Karena bahwasanya, selain melihat dengan hati kita juga harus melihat dengan realita yang ada, kemampuan, dan juga apakah mimpi kita ini akan mendekatkan kita kepada cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam buku ini juga dijelaskan bahwasanya memilih dengan hati adalah pengendali pemikiran kita dan pengendali mimpi-mimpi. Tetapi disertai dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang akan memberikan motivasi-motivasi kepada kita bahwasanya kita akan mendapatkan mimpi-mimpi tersebut. Kita mampu untuk mencapai dan menggapai mimpi tersebut. Ikutilah kata hati kita. Akan tetapi jangan sampai kita mengikuti dan menjadi pengikut dari orang lain. Setiap orang tentu saja memiliki mimpi yang berbeda-beda, dan setiap orang akan mencari jalannya masing-masing untuk mencapai mimpinya. Dan demikian itu, kamu harus mencari trend center kamu sendiri dan menjadikan kamu trend center untuk mencapai mimpimu sendiri. Berani mempelajari hal yang baru bukanlah sesuatu hal yang dapat kita menjadikan sebuah ketakutan, karena mencari dan melaksanakan hal-hal yang baru akan menjadikan kita membuka pemikiran kita bahwa ini adalah jalan saya untuk mencapai kesuksesan saya. Bersama Allah, kita akan bisa mencapai semua mimpi. Dan semua yang tadi saya sebutkan adalah apa yang tertulis di dalam buku Let's Change Your Bad Habit ini. Dan menurut saya, buku ini cocok untuk teman-teman baca sebagai satu bentuk motivasi dan ikhtiar teman-teman untuk mencapai mimpi-mimpi. Sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.